Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Kang Deddy Muladi mengharamkan sawit di Jawa Barat, guys. KDM mengharamkan sawit dan melarang penanaman sawit di Jawa Barat. Berapapun harga sawitnya, nggak boleh. Apakah ini melanggar peraturan daripada presiden atau tidak? Apakah ini melanggar kebijakan presiden atau tidak? Sementara di sisi lain, Pak Prabowo mengatakan kita harus menanam sawit, kita harus memperbanyak menanam sawit. Nah, yang jadi pertanyaan, maksud Pak Prabowo itu apa sih? Di Jawa Barat, di Papua, atau di daerah lain? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau Pak Prabowo dengan Pak KDM ini berbeda pendapat gitu ya, berseberangan dalam pendapat, padahal mereka satu partai. Apakah ini pembangkangan daripada Pak KDM atau tidak? Kemudian baru-baru ini Pak KDM bertemu dengan Pak Holis atau Kang Holis, seorang penjual telur. Dia komplain terhadap kerusakan jalan. Jadi, saya juga punya teman yang menjual telur, guys. Kalau dia bawa motor tuh ya, jualan telur itu, kalau jalannya jelek, ini sangat mengganggu sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Bang Holis ini atau Kang Holis ini mengkomplain jalan jelek yang ada di Sumedang atau di kampungnya? Kemudian bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda setuju kalau Kang Holis ini diangkat jadi kepala desa? Bagaimana kalau semua kepala desa yang ada di Jawa Barat itu diaudit? Apakah Anda setuju atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa Kang Deddy Mulyadi mengharamkan sawit di Jawa Barat? KDM mengharamkan sawit di Jawa Barat itu karena apa? Karena sawit ini merusak lingkungan. Walaupun ya ada netizen yang mengatakan, jangan gitu dong, kita kan punya minyak goreng. Dulu Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan, lebih baik kita menggunakan minyak kelapa daripada minyak goreng. Karena apa? Karena minyak goreng ini butuh lahan yang sangat-sangat banyak sekali ya, berbeda dengan minyak kelapa. Kita juga kan banyak kelapa ya, kelapa biasa misalnya, kelapa parut. Zaman dulu ya, minyak yang digunakan itu menggunakan minyak kelapa parut, kemudian minyak bunga matahari. Lebih bagus ya kita menggunakan minyak bunga matahari daripada minyak sawit. Karena ini sangat berbahaya sekali ya. Kalau misalnya hutan dibabatin ya, digundulin hanya untuk penanaman sawit. Jadi ini kan sebenarnya semacam buah si malakama ya. Di satu sisi kita butuh minyak goreng, tapi di sisi lain kita tidak boleh yang namanya menggunduli hutan. Jadi ada semacam dilema di sini kalau saya perhatikan, ada semacam paradoks ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini paradoks atau tidak? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Mulyadi itu nggak takut kehilangan jabatan, walaupun dia berseberangan dengan Pak Prabowo, nggak takut banget dengan kehilangan jabatan. Kenapa Pak Karding tidak takut dengan kehilangan jabatan? Kenapa? Karena dia berpikir kalau pejabat itu dimusuhi oleh masyarakat dan dicintai oleh partai, itu tidak akan terpilih, guys. Lebih baik pemimpin itu dicintai oleh rakyat dan dimusuhi oleh partai. Ya, walaupun Pak Prabowo mengatakan kita harus memperbanyak sawit, lalu Pak Kade mengatakan nggak boleh, ya itu merusak lingkungan. Menurut saya pribadi ini sangat sangat luar biasa sekali ya tindakan daripada Kang Deddy Mulyadi ini. Dia tidak takut kehilangan jabatan. Ini pemimpin yang sebenarnya. Biasanya pemimpin yang normal kalau saya perhatikan itu ya, biasanya dia takut kehilangan jabatan, nggak mau menentang yang namanya kebijakan Pak Prabowo. Padahal mereka satu partai. Pak kadang berpikir kalau misalnya nih ya, misalnya ya, Kang Deddy Mulyadi nanti mencalonkan diri jadi presiden misalnya, bisa kok dari partai lain, misalnya dari Nasdem bisa, yang kemudian dari PKB bisa, dari P3 bisa, dari Partai Buruh bisa, ya. Partai Buruh janganlah ya, ada Said Iqbal di situ. Kemudian dari PSI bisa, ya. Bisa kok. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau Pak Kadem ini mencalonkan presiden tahun 2009? Saya sangat setuju. Kalau Anda setuju, silahkan subrek channel ini. Karena apa? Karena kita punya visi dan misi yang sama, yaitu menjadikan KDM jadi presiden. Walaupun ya banyak orang Jawa Barat mengatakan, jangan dulu lah, 2 periode dulu lah di Jawa Barat. Kalau Kang Deddy Mulyadi ini jadi presiden, bukan berarti dia meninggalkan Jawa Barat. Tetap dia mengurusi Jawa Barat.
nanti yang naik di Jawa Barat itu ya orang-orang dekat daripada KDM seperti Om Jin misalnya, Pak Purwanto misalnya, orang-orang dekatnya yang bisa dipercaya gitu. Ya sama aja tetap kekontrol juga Jawa Barat ya kan, kekontrol juga oleh sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi jangan kita gitu ya berpikirnya sempit. Lebih baik KDM ini jadi presiden sehingga dia jadi gubernur seluruh Indonesia. Dan itu sangat luar biasa kalau saya perhatikan ya. Apakah Anda setuju Kang Deddy Mulyadi jadi presiden menggantikan Presiden Omen-Omen? Mohon maaf ya, saya tidak sedang memojokkan Pak Prabowo di sini ya. Mohon maaf bagi pendukung Pak Prabowo. Saya melihat Pak Prabowo ini sudah mulai pikun ya. Mohon maaf ya. Ini menurut keyakinan saya sudah mulai pikun, kebijakannya itu sudah mulai ngawur gitu ya. Ngapain sih kita harus memperbanyak yang namanya sawit? Yang ada aja dulu deh ya, yang sekarang numbuh itu aja dimanfaatin gitu. Kenapa harus memperbanyak? Yang baru banyak itu, banyak ini. Kenapa sih? Kok ini banget ya? Kok kekeh banget gitu ya menanam sawit? Yang ada terjadi kehancuran. Katakanlah misalnya nih ya ekonomi kita makin membaik karena sawit misalnya. Tapi kan terjadi longsor, terjadi banjir, banyak orang yang meninggal tuh. Bagaimana kalau yang meninggal itu keluarga daripada Presiden Omon-Omon, ya kan? Bagaimana kalau yang meninggal itu keluarga Anda? Hanya karena sawit, hanya karena pembabakan hutan gitu. Menurut saya pribadi, KDM ini lebih cinta lingkungan daripada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu bukan orang yang cinta lingkungan, dia cinta jabatan ya. Pak Prabowo itu cinta jabatan guys, haus jabatan. Kemudian baru-baru ini KDM bertemu dengan Pak Holis ya. Pak Holis ini viral di media sosial karena diintimidasi oleh keluarga kepala desa. Lalu dia diundang oleh Pak KDM dan dikasih sangu ya, dikasih duit, dikasih bekal. Wow, luar biasa. Ada banyak duit yang didapatkan oleh Pak Holis ini. Ini sangat luar biasa, guys. Kenapa dia komplain dengan jalan yang jelek gitu? Kenapa dia komplain dengan jalan yang butut? Apa alasannya? Karena dia penjual telur. Kalau penjual telur itu kan bawa motor tuh ya. Terus kalau jalannya tuh garunjing-garunjing gitu kan. Kalau jalannya itu bolong-bolong ya. Maka motor itu akan susah gitu ya. Susah membawa telurnya akan pecah gitu. Karena motornya itu kan penuh dengan goncangan gitu. Kalau jalannya mulus, kan enak bawa telur. Dia kan jualan telur ya. Menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Kemampuan daripada Holis ini, dia sangat luar biasa memperkenalkan bahwa jalan rusak di Sumedang walaupun dia diintimidasi. Wow, sangat luar biasa. Orang yang sangat pemberani. Ya, mudah-mudahan banyak orang seperti ini ya. Mudah-mudahan banyak orang yang berani seperti Pak Holis ini. Karena apa? Karena ini yang kita butuhkan ya, berani mengkritik kebijakan kepala desa. Dan menurut saya pribadi, lebih baik ya kepala desa di Jawa Barat itu semuanya diaudit ya, diaudit semuanya. Supaya apa? Supaya terang-terangan gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada yang namanya uh, korupsi. Karena sarang korupsi terbanyak di Indonesia itu ada di desa guys, tanpa kita sadari. Jadi kita sebagai pendukung KDM harus mendukung kebijakan KDM mengaudit semua kepala desa di Jawa Barat. Supaya apa? Supaya kepala desanya kerja, supaya kepala desanya tidak makan tidur doang. Kemudian ya kalau saya perhatikan tuh Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun dia liburan kembali, dia masih sempat-sempatnya video call dengan Kang Holis ini. Walaupun dia kondisi cuti kerja, dia tetap menyempatkan yang namanya berkomunikasi dengan warganya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Menurut kalian gimana? Apakah ini luar biasa atau tidak? Dan jarang-jarang pemimpin seperti ini, guys. Sangat jarang. Pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia lebih fokus ya mengurusi yang namanya rakyatnya daripada mengurusi dirinya sendiri. Dia memberikan sangu sekitar 10 jutaan ya terhadap Kang Holis ini. Luar biasa. Biar ada modal gitu ya, modal untuk jualan. Ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini luar biasa atau tidak? Menurut saya pribadi sangat-sangat luar biasa pemimpin seperti ini. Pemimpin seperti KDM ini hanya lahir 100 tahun sekali, guys. Kita harus dukungnya sebagai pendukung KDM. Kita harus dukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden supaya dia bisa jadi gubernur seluruh Indonesia. Kalau Anda setuju, silahkan subrek channel ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya pecinta KDM. Salam waras.